Anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh melalui media YouTube untuk IPA kelas 9 semester 1 dengan topik pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian yang pertama. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Materi genetik atau materi yang menentukan tentang sifat. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik asid, dikenal sebagai asam deoksiribonukleat. Yang kedua, RNA atau ribonukleik asid, asam ribonukleat. Sedangkan pada DNA, yang mana untai DNA yang bergabung dengan protein histon akan membentuk apa yang disebut dengan kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah terdapat pembawa sifat atau dikenal dengan nama gen. Untuk jelasnya, manusia disusun atas miliaran sel dan setiap sel itu memiliki untai DNA dan protein histon. Nah, itulah yang dikenal dengan nama di dalamnya ada kromosom dan di dalam kromosom terdapat gen. Demikian penjelasan untuk secara diagram supaya kalian lebih bisa memahaminya. Jadi, semua struktur itu baik DNA, kromosom, dan gen terdapat di dalam inti sel. Struktur DNA dan RNA. Ini adalah gambaran tentang DNA yang ada di sebelah kanan dan RNA yang ada di sebelah kiri. Bentuk molekul dari DNA ialah heliks ganda. Sedangkan pada bentuk molekul RNA yang berupa rantai tunggal yang berlipat, sehingga mirip dengan rantai ganda. DNA dan RNA masing-masing mengandung sitosin, guanin, dan adenin. Perbedaannya, RNA mengandung urasil, sedangkan DNA mengandung timin. Inilah yang membedakan isi dari RNA dan DNA. Selanjutnya akan kita bahas tentang DNA nantinya. Peranan materi genetika dalam penentuan sifat. Sifat yang mampu mengalahkan atau menutupi yang lain disebut sebagai sifat dominan. Sifat yang kalah dari sifat yang lain disebut sebagai sifat resesif. Pembawa sifat ada di dalam gen. Tadi sudah kita jelaskan pada waktu pembahasan kromosom. Karena itu sifat dominan bisa disebut juga gen dominan. Sifat resesif disebut juga gen resesif. Kita lihat, ada ayah dan ibu. Ayah pendek, ibu tinggi. Melahirkan anak yang pertama pendek. Dengan demikian, sifat pendek ayah dominan pada anak tersebut, sedangkan sifat tinggi ibu resesif. Kalah dengan sifat bapak di anak tersebut sehingga anak menjadi pendek. Anak kedua lahir tinggi. Sifat tinggi ibu dominan. Sifat pendek ayah resesif. Sehingga sifat ibu menang dan akhirnya anak tersebut tinggi. Gen dominan dituliskan dengan huruf kapital dan gen resesif dituliskan dengan huruf kecil. Misal, sifat pendek dominan ditulis dengan huruf P besar dan sifat pendek resesif ditulis dengan huruf P kecil. Tinggi dominan ditulis T besar dan sifat tinggi resesif huruf T kecil. Nah, selanjutnya penulisan gen P besar, gen P kecil, gen T besar, gen T kecil disebut sebagai alela. Nanti akan kita bahas alela pada penurunan sifat. Fenotip dan genotip.
Kita bisa melihat ciri makhluk hidup, misal rambut keriting, mata sipit, kulitnya putih, ada bunga berwarna merah, ada terong berwarna ungu. Semua itu adalah ciri yang nampak dan disebut sebagai fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari individu yang terdapat di dalam gen sel tubuhnya. Terong berwarna ungu adalah fenotip karena nampak memang berwarna ungu dan bisa menjadi ungu disebabkan oleh genotip di dalam terong. Nah, genotip ini yang tidak bisa kita lihat. Sekarang kita bahas mengapa seseorang berjenis kelamin laki-laki atau wanita. Kita kembali ke kromosom, yaitu yang memiliki sifat gen. Kromosom yang bentuk dan ukurannya berbeda disebut kariotip. Kromosom pada sel tubuh berbeda dengan sel kelamin, sperma, dan ovum. Sel kromosom tubuh susunannya berpasangan, diploid 2N, dan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan atau haploid dalam kurung N. Kita sudah pernah tentunya membahas tentang diploid dan haploid pada saat pembelahan mitosis dan meiosis. Kromosom tubuh ini berpasangan. Jadi ini disebut sel diploid. Kromosom itu bersifat diploid. Sedangkan kromosom kelamin tidak berpasangan, disebut haploid. Kita tahu susunan yang kromosom yang diploid itu bisa menjadi tidak berpasangan atau berpisah melalui pembelahan meiosis. Sel tubuh manusia memiliki 23 kromosom, semuanya diploid. Dari 23 kromosom tersebut, 23 pasang tersebut, yang 22 pasang merupakan kromosom tubuh atau autosom, dan yang satu pasang merupakan kromosom jenis kelamin atau disebut gonosom. Autosom dituliskan dengan pasangan huruf AA. Gonosom laki-laki disimbolkan dengan pasangan huruf XY, dan gonosom perempuan disimbolkan dengan pasangan huruf XX. Ini diingat, XY laki-laki, XX perempuan. Nah, penjelasannya begini. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki itu dituliskan 22 pasang AA, membacanya bukan 2AA, tapi 22 pasang AA plus XY itu diploid, yang mana 22 pasang AA adalah autosom, sedangkan XY adalah gonosom. Ingat, XY adalah laki-laki. Kariotip atau susunan kromosom perempuan dituliskan 22 pasang AA plus XX, ini juga diploid. Nah, 22 pasang AA itu autosom, sedangkan XX adalah gonosom. Ingat bahwa XX adalah perempuan. Sel gonosom atau kelamin akan melakukan pembelahan meiosis sehingga menjadi sel yang haploid. Laki-laki, 22 pasang AA plus XY melakukan pembelahan meiosis menjadi 22A plus X dan menjadi 22A plus Y. Nah, kita asumsikan, kita membayangkannya begini. 22 pasang AA bisa dipisah menjadi 22A dan 22A. Itu ibarat ada 22 pasang sepatu, maka bila dipisah akan ada 22 sepatu kiri dan 22 sepatu kanan. Seperti itu pola pikir kita. Jadi karena 22 AA itu dibacanya 22 pasang AA gitu. Menjadi akhirnya
berpisah secara meiosis 22A plus X haploid dan 22A plus Y haploid juga. Untuk perempuan, 22 pasang AA plus XX itu diploid akan mengalami pembelahan menjadi 22A plus X haploid dan 22A plus X juga haploid. Jadi untuk perempuan hasil meosisnya, pembelahan meosisnya sama. Walaupun ada 2, tapi sama-sama 22A plus X. Sedangkan untuk laki-laki berbeda, ada yang 22A plus X dan 22A plus Y. Nah, ini Bapak kromosomnya adalah 22 pasang AA plus XY. Itu nanti akan mengalami pembelahan meiosis seperti di atas, menjadi 22A plus X spermanya dan 22A plus Y spermanya. Jadi sperma Bapak ada 2 jenis, yaitu 22A plus X dan 22A plus Y. Lantas Ibu, kromosomnya 22 pasang AA plus XX. Dia hanya akan menghasilkan pembelahan satu jenis, yaitu 22A plus X. Satu jenis saja. Nah, sekarang ini namanya sel telur atau ovumnya Ibu. Dan Bapak Ibu itu sebagai parental istilahnya atau induk. Nah, sekarang bila sperma Bapak yang berjenis 22A plus X bertemu dengan ovum Ibu 22 plus X, maka hasilnya adalah 22 pasang AA plus XX. Kita tahu XX adalah perempuan, maka akan lahir anak yang berjenis kelamin perempuan. Bila jenis sperma Bapak yang 22A plus Y bertemu dengan ovum Ibu 22A plus X, maka akan menghasilkan 22 pasang AA plus XY. Kita tahu XY adalah laki-laki. Nah, dengan demikian penentuan jenis kelamin anak tergantung hasil pertemuan jenis kelamin ayah. Ya, bukan jenis sperma ayah, bukan sperma ibu, karena jenis sperma ayah ada 2 jenis, 22A plus X dan 22A plus Y. Nah, hasil keturunan inilah disebut dalam biologi sebagai filial. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai bagaimana pembentukan jenis kelamin pada keturunan. Maksudnya anak itu bisa menjadi perempuan atau anak itu menjadi laki-laki adalah dijelaskan dengan memakai model jenis kromosom yang ada pada ayah dan ibu. Demikian untuk selanjutnya kalian mengerjakan soal-soal online yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.